warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak hari ini bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Ali dalam pembelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Oke, Ustadz pimpin berdoa. Sikap berdoa, 1, duduk Islami, 2, kedua tangan diangkat, 3, kepala ditundukkan, 4, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, tapi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana? Kita saksikan videonya berikut ini. Baik anak-anak, di sini Ustadz akan menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus mengikuti langkah-langkah yang Ustadz tulis ini. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Dan yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Oke, perhatikan contoh berikut. Ustadz mempunyai 3 buah contoh. Ada 2/5 ditambah 1/5, ada 2/4 ditambah 1/3, ada 4/5 ditambah 2/4. Dari ketiga contoh soal ini berapa hasilnya? Nah, oke, kita lihat contoh yang pertama. 2/5 ditambah 1/5. Nah, perhatikan langkah yang pertama. Pastikan penyebutnya sama. Lihat, di yang pertama penyebutnya 5, yang kedua penyebutnya 5. Karena sama, maka kalian tinggal menjumlahkan angka pembilangnya yang atas saja, ya. Jadi kalian nanti akan menjumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan yang bawah karena penyebutnya sama maka tinggal ditulis 5. Nah, sudah selesai. Sederhanakan jika diminta jawaban paling sederhana. Karena sudah paling sederhana, jawabannya adalah 3/5. Karena nggak bisa dikecilkan lagi. Oke, perhatikan contoh selanjutnya. Nomor 2. 2/4 ditambah 1/3. Berapa hasilnya? Pertama, langkah pertama, pastikan penyebutnya sama dulu. Di sini ada 4 sama 3. Karena berbeda, maka kalian wajib menyamakan penyebutnya dahulu. Bagaimana? Yaitu dengan menentukan KPK-nya dulu. Apa KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalian mencari kelipatan 4 dan 3. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Tugas kalian adalah mencari angka yang sama. Nah, carilah angka yang sama, kemudian pilih yang terkecil. Nah, di situ yang sama adalah angka 12. Yang paling kecil adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Karena KPK-nya sudah diketahui 12, kalian tinggal tulis di penyebut yang baru yaitu 12. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian menentukan angka pembilangnya yang atas. Bagaimana caranya, Ustadz? Nah, perhatikan, 12 ini dibagi 4. Ya, kita ambil contoh 2/4 ini. 12 dibagi 4, kemudian dikalikan atasnya 2. 12 kali dibagi 4 itu 3, dikalikan atasnya 2, maka hasilnya berapa?
12 bagi 4, 3 kali 2 berapa? 6. Nah, gitu saja. Selanjutnya, yang satunya lagi, 12 dibagi 3. Kemudian dikali atasnya 1. Sama caranya. Nah, 12 bagi 3, 4. Dikali 1, 4. Maka hasilnya 4/12. Karena sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan angka pembilangnya yang atas. Ya tinggal 6 ditambah 4, 10. Nah, yang bawah karena 12 ini sama, maka ditulis 12. Sudah ketemu 10/12. Karena sudah langkah 1 dan langkah 2 ini sudah dapat, maka yang ketiga sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Pertanyaan Ustadz, apakah 10/12 ini bisa disederhanakan? Sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 2. Kita coba dulu. Kalau 10 dibagi 2 bisa apa enggak? Bisa. Jawabannya berapa? 5. Kalau 12 bagi 2 berapa? 6. Jadi jawabannya adalah 5/6. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. 4/5 ditambah 2/4. Kalian perhatikan penyebutnya. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Di sini ada 5 dan 4. Nah, karena 5 dan 4 berbeda, maka kalian mencari KPK-nya. Sama seperti tadi, kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Tugas kalian mencari angka yang sama, yang paling kecil, yang sama. Cari di kelipatan itu yang sama. Angka berapa yang sama? Iya, 20. 20 itu paling kecil. Ya, maka KPK-nya adalah 20. Karena sudah KPK-nya ketemu, kalian tinggal tulis di penyebut yang baru. Jadi 20 sama 20. Nah, 20 kita tinggal mencari pembilangnya yang atas. Jadi caranya sama. 20 dibagi 5 dikali 4. Berapa hasilnya? 16. Bener. Ya. Saya ulangi, 20 bagi 5 kali 4. Nah, yang kedua 20 bagi 4 kali 2. Hasilnya 10. Karena sudah sama, maka karena kalian tinggal menjumlahkan saja. 16 tambah 10 hasilnya 26. Jadi ketemu 26/20. Ustadz, apakah bisa disederhanakan? Nah, kita lanjut ke langkah 3, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, 26/20. Apakah bisa disederhanakan? Dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Berapa Ustadz hasilnya kalau dibagi 2? 26 bagi 2 itu sama dengan 13. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, kalau sudah begini, apakah bisa dibagi lagi Ustadz? Kita coba bagi 2, nggak bisa. 3, nggak bisa. 4, nggak bisa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, semuanya tidak bisa. Maka karena sudah sama-sama tidak bisa, maka didapat 13/10. Tetapi kalian bisa menyederhanakan dengan merubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana Ustadz? Caranya 13 dibagi 10 itu berapa? 1, ya kan? Sisanya itu 3, maka 1 3/10. Sudah ketemu jawaban paling sederhana. Nah, itu tadi anak-anak tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita saksikan videonya berikut ini.
Oke, penutup. Baik anak-anak, perhatikan contoh pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda berikut ini. 4/5 dikurangi 3/4. Bagaimana caranya Ustadz? Langkah-langkahnya sama seperti penjumlahan yang tadi. Karena penyebutnya berbeda yaitu 5 dan 4, kalian harus mencari dahulu KPK-nya. KPK 5 dan 4. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15 dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12 dan seterusnya. Karena yang sama itu adalah 20 dan yang paling kecil ada 20, maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Setelah ketemu KPK-nya, kalian tulis penyebut yang paling bawah itu 20, 20. Nah, jadi setelah ini kalian mencari pembilang yang atas. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, 20 bagi 5 kali 4. Yang satunya 20 bagi 4 kali 3. Ketemulah 16/20 sama 15/20. Tinggal kalian mengurangi saja. Yang atas 16 dikurangi 15 karena penyebutnya sudah sama. Jadi hasilnya berapa? 16 kurangi 15. Hasilnya adalah 1/20. Bagaimana? Mudah kan? Kita bisa menggunakan pecahan untuk kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan. Seperti apa Ustadz? Contohnya seperti kita bersedekah, zakat, infak, dan lain-lainnya. Dengan begitu, semoga Allah memberi kita pahala dan rahmat yang sangat besar. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda telah selesai ya. Jadi anak-anakku, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk saling berbagi, baik itu bersedekah, baik itu infak, dan saling memberi ke sesama yang membutuhkan. Oke, itu saja dari Ustadz. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Oke, jika berdoa, 1, duduk islami, 2, kedua tangan diangkat, 3, kepala ditundukkan, 4, berdoa mulai. Doa sesudah belajar. Abata, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.